terjadi dengan orang Majus, ya, orang Majus yang datang dari timur. Saudara ingat itu? Bayangkan dari jauh mereka datang mengikuti bintang itu, ya, hanya ingin menyembah bayi Yesus. Beberapa literatur mengatakan bahwa 3 orang Majus ini datang dari negeri yang jauh dan membutuhkan perjalanan bertahun-tahun untuk sampai di Bethlehem di mana Yesus itu lahir. Dan ketika mereka sampai, ketika bintang itu berhenti di mana bayi itu lahir, ketika mereka sampai, kita mengatakan mereka mulai meletakkan persembahan mahkota mereka dan mereka menyembah bayi Yesus. Untuk apa menyembah bayi? Ya, saudara, raja yang pantas disembah adalah raja yang telah berkarya dan menghasilkan karya-karya yang luar biasa, betul enggak? Ya, ketika suatu bangsa dipimpin oleh presiden dan presiden itu katakanlah berhasil mensejahterakan rakyatnya, maka orang-orang akan memuja dia. Tetapi menyembah bayi yang belum melakukan apa-apa, ya, yang belum berkarya, yang dapat dilakukan hanyalah menangis di dalam palungan, di dalam pelukan ibunya. Tetapi itulah yang dilakukan walaupun bayi Yesus belum bisa berbuat apa-apa. Mereka tetap datang membawa persembahan dan menyembah. Mereka menempuh perjalanan yang sangat jauh, membutuhkan waktu bertahun-tahun. Mereka melakukannya dengan penuh ketulusan dan inilah yang namanya penyembahan yang sejati. Ya, Tuhan mencari orang-orang yang demikian, yang menyembah Allah, ya, yang mengasihi Tuhan dan yang mencintai Tuhan. Persembahan Kain ditolak, sementara persembahan daripada Habel diterima. Ya, saya mendengar ada seorang pendeta yang berkhotbah, ternyata katanya ini persembahan daripada Habel itu domba yang dipersembahkan adalah sahabatnya sendiri. Ya, Habel ya sering bercengkrama ngomong dengan dombanya, katanya demikian, ya. Karena saudara-saudara, Habel tidak punya teman, temannya hanya domba, maka dia seringkali ngomong dan dia menganggap dombanya ini sebagai sahabatnya. Dan sahabat ini yang dipersembahkan kepada Allah. Dan itulah sebabnya saudara-saudara, persembahan Habel diterima oleh Tuhan. Maka kita juga harus memiliki hati sama seperti hati yang dimiliki oleh Habel. Pada saat engkau menyembah Tuhan, engkau memberikan yang terbaik bagi dia. Yang terbaik kadang-kadang bukan bicara soal jumlah, ya. Karena satu kali kan Yesus juga pernah ada di tempat ibadah. Kemudian orang-orang bawa persembahan dan Yesus berdiri di samping peti persembahan, ya. Dan ini sangat membuat kita berpikir, ya. Wow, luar biasa ya, Yesus bisa berdiri di samping peti persembahan karena Yesus melihat dan mengawasi, saudara, ya. Karena memang persembahan yang kita berikan itu mewakili hati kita loh. Mewakili kehidupan setiap kita. Sudah lihat kan? Ya. Maka janda itu memberi. Kemudian Yesus berkata begini. Dari antara banyak orang yang memberi, janda ini memberikan yang paling banyak. Memberikan yang terbaik. Orang-orang mulai menggerutu. Mereka mulai ngomong. Mereka mulai berkata bagaimana mungkin hal itu terjadi. Ya. Berapa banyak sih yang diberikan oleh janda itu? Saya yakin yang diberikan oleh janda itu tidak terlalu banyak dibandingkan dengan apa yang kita beri. Kemudian Yesus pun mengatakan kalian memberi dari kelebihan. Sementara janda ini memberi dari kekurangan. Ya. Dan hal ini menyentuh hati Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang mampu menyembah Tuhan? Ya. Meskipun kehidupan kita mengalami banyak sekali kekurangan. Haleluya. Ini yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Ya, kalau kita lagi happy, kita lagi berkelebihan, saudara-saudara, ya, kalau kita lagi senang, ya, bisnis berjalan dengan baik, saudara-saudara, ya, uang masuk begitu banyak, ya, anak-anak katakanlah baik-baik saja, saudara-saudara, semua yang kita rencanakan berjalan dengan baik, maka kita menyembah Tuhan. Ya, kita menyembah di atas bukit kemenangan dan hal ini bisa dilakukan oleh semua orang. Tetapi berapa banyak di antara kita yang mampu menyembah Dia dan bahkan memberikan penyembahan yang terbaik kepadanya sekalipun kehidupanmu pada hari ini dipenuhi dengan kekurangan lepas kekurangan. Haleluya.
Saudara, penyembahan sejati yang dapat engkau berikan bukan terlahir dari bukit kemenangan, tapi justru terlahir dari lembah yang penuh dengan air mata. Karena itulah penyembahan yang sejati, karena tidak semua orang mampu melakukannya. Ya, maka jangan pernah biarkan semua keadaan, semua kesulitan yang engkau alami membuat engkau berhenti untuk mencintai dan menyembah Tuhan. Tapi justru biarkan semua kesulitan yang sementara engkau alami membuat engkau semakin menyembah Dia, karena engkau tahu bahwa Dia Tuhan yang berkuasa di tengah-tengah kehidupan saudara. Haleluya. Ya. Semua kemalangan yang kita alami, saya yakin, saya percaya di dalamnya Tuhan selalu punya rencana. Dan ketika engkau mampu menyembah Tuhan, rencana Tuhan pasti digenapkan di dalam kehidupan saudara. Ya, saya teringat ada seorang bapak yang mengalami kebangkrutan. Bangkrut, usahanya benar-benar bangkrut. Dan pada akhirnya saudara-saudara, dia perlu menjalani kehidupan yang penuh dengan keterbatasan. Dia kemudian datang kepada pendeta untuk didoakan. Ya, ini sikap yang bagus ya. Kalau lagi susah, ya datanglah kepada hamba Tuhan. Tapi jangan lupa, kalau lagi senang, jangan lupa hamba Tuhan. Jangan cuma saudara susah ingat hamba Tuhan, senang juga harus ingat hamba Tuhan. Maka dia datang saudara-saudara, dan dia bertanya kepada pendeta, pendeta, apa sih yang salah dengan saya? Ya, kenapa pendeta? Saya mengalami kebangkrutan. Saya ini beribadah setiap hari Minggu dan saya memberikan persembahan, ya, dan saya mengajak istri anak-anak saya untuk beribadah setiap hari Minggu. Kenapa saya mengalami ini? Sementara saya melihat beberapa teman saya yang bahkan batang hidupnya sekalipun saya tidak pernah lihat di gereja, kok kehidupannya jauh lebih baik daripada saya. Kemudian pendeta itu berkata, apakah kamu sembahyang hanya di hari Minggu? Dan dia pun bertanya, emangnya saya perlu sembahyang setiap hari? Pendeta itu berkata, ya, penyembahan itu harus setiap hari. Ya, persekutuan dengan Tuhan itu, saudara, jangan hanya seminggu sekali. Ya, engkau jangan berkata, pendeta, yang penting kan kita sudah datang di hari Minggu sudah selesai. Ya, ibarat tidak perlu lama-lama. Memang ibarat tidak perlu lama-lama, katakanlah. Kita juga makan tidak perlu lama-lama. 1 menit juga bisa makan kok, betul enggak? Tetapi pertanyaannya, berapa banyak yang dapat saudara makan dalam 1 menit? Ya, kami dulu punya jemaat saudara-saudara. Ini seorang opa, dia umur panjang. Kemudian orang tanya, bagaimana kiat-kiat umur panjang? Kemudian dia katakan begini, kalau mau makan itu makanan harus dikunyah 32 kali. Bayangkan makanan dikunyah 32 kali, dan bayangkan kalau saudara makan cuma 1 menit. Ya, dan kemudian setiap sendok, 1 sendok makan makanan saudara dikunyah 32 kali. Berapa banyak yang dapat saudara makan? Nah, sama juga ibadah adalah kebutuhan yang membawa kekuatan bagi jiwa setiap orang yang mengharapkan dan menantikan sebuah kemenangan di dalam hidup. Maka pendeta itu berkata, Pak, mulai sekarang Bapak harus menyembah Tuhan ya. Pulang ke rumah dan menyembah Tuhan. Ya, menyembah Tuhan di rumah. Maka kemudian saudara-saudara, dia pun pulang dan dia mulai mengikuti apa yang dikatakan oleh pendetanya. Tiap pagi dia bersama istri anak-anaknya mulai menyembah Tuhan, meluangkan waktu bagi Tuhan. Amin. Ya, engkau jangan berkata, pendeta, ini membuang waktu. Justru menyembah Tuhan itu menyelamatkan waktu. Kadang-kadang ketika kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri tanpa menyertakan Tuhan di dalamnya, ada begitu banyak waktu yang terbuang percuma. Ya. Tapi ketika engkau mulai mengandalkan Tuhan, engkau menyelamatkan waktu-waktu yang terbuang percuma di dalam sebuah upaya yang tanpa menyertakan Dia. Maka mereka pun mulai menyisihkan waktu. Kalau biasanya mereka bangun jam 6, mereka bangun lebih awal. Mereka berkorban jam 5 atau setengah 5. Mereka mulai menyembah di dalam sebuah mesbah keluarga. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Terobosan tidak pernah terjadi. Dan dia pun mulai bertanya, kenapa Tuhan? Saya sudah menyembah Engkau juga setiap hari, tapi kenapa saya tidak melihat pertolongan Tuhan? Tetapi yang kemudian dia pun mengambil sebuah keputusan iman, Tuhan, walaupun Engkau tidak menjawab doaku,
Walaupun bisnisku tidak dipromosikan oleh Tuhan, saya berjanji saya akan tetap menyembah Engkau. Dan kebiasaan menyembah ini akan saya turunkan kepada anak-anak saya. Ya, ketika dia berjanji dalam hadirat Tuhan, puji Tuhan, beberapa waktu kemudian saudara, Tuhan pun buka jalan di dalam kehidupannya. Ya, akhirnya dia saudara bisnisnya bisa kembali. Nah, ini yang menjadi contoh setiap kita. Saudara, ketika kita menyembah Tuhan, ada kekuatan yang akan kita rasakan. Dan kadang-kadang di dalam kekuatan itu kita sepertinya tidak lagi membutuhkan doa kita dijawab. Kadang. Kenapa? Karena jiwa kita yang lapar, yang haus telah terpuaskan. Dan sebenarnya ini adalah modal dalam sebuah kehidupan. Jiwa yang dahaga itu dipuaskan di dalam penyembahan, menyembah Tuhan. Karena kalau Tuhan tidak bisa memuaskan jiwamu, maka tidak ada satupun produk dari dunia ini yang bisa memuaskan saudara. Ada amin? Ya. Jadi temukanlah Tuhan di dalam penyembahanmu. Sembahlah Dia dengan penuh ketulusan di dalam kehidupan. Maka saya sungguh percaya, saudara ya, akan ada kemurahan dan kebaikan yang dinyatakan di tengah-tengah kehidupan saudara. Ya. Wanita Samaria, bukan wanita Samaria ya. Ada seorang wanita bernama Maria. Ini Maria bukan ibunya Yesus, tapi Maria seorang perempuan yang melakukan dosa persinahan. Satu kali dia datang kepada Yesus. Ya, dia datang kepada Yesus sambil membawa minyak yang berisi buli-buli yang berisi minyak narwastu. Minyak itu sangat mahal. Ketika dia sampai di mana Yesus sementara diundang di sebuah pesta, kita mengatakan wanita ini duduk di kaki Yesus. Kemudian dia mulai meminyaki kaki Yesus dengan minyak yang mahal. Kemudian dia mencurahkan air matanya di sana. Ya. Kemudian dia mulai menyeka kaki Yesus, ya, dengan rambutnya. Dan Yesus mengatakan, jangan ganggu dia. Apa yang dilakukannya ini akan diingat dimanapun Injil ini diberitakan. Wow, inilah yang namanya penyembahan dari hati, yang menyukakan hati Tuhan. Saya berdoa buat setiap saudara yang mendengarkan saya di hari ini. Biarkan engkau menjadi penyembah-penyembah yang menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan sementara mencari penyembah-penyembah yang demikian. Ketika Tuhan menemukan penyembah yang demikian, maka kita mengatakan Tuhan akan mencurahkan kekuatannya bagi setiap mereka. Amin.